Bapak Ibu hamil yang usianya lebih dari 35 tahun. Batas kehamilan 35 tahun ke bawah atau 25 sampai 35. 30 sampai 30, 25 sampai 21 sampai 35. Yang saya hormati para desa kita berupa, yang saya hormati guru saya Bapak Haji Susanto, juga beliau yang saya hormati Ibu Bupati dan juga Ibu Bupati, juga kepada saudara-saudara, ibu-ibu yang hadir semuanya, alhamdulillah saya hormati juga kepada para tamu undangan yang hadir maupun yang tidak hadir, tetap saya hormati. Saya nggak tahu ngomong apa, tapi bersyukur alhamdulillah berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa kita masih bisa bersama-sama melangkahkan kaki ya, melangkahkan kaki, mengangkat tangan menuju aula disaburkan ke semua ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa, yang saya hormati Bapak Ibu, dan yang saya hormati Bapak Ibu serta Ibu BPM, serta Ibu undangan yang pada pagi hari ini berkesempatan hadir, juga dengan ibu-ibu hamil. Sebenarnya pencegahan stunting ini tidak dimulai dari ibu hamil, tetapi juga dimulai dari pranikah atau menjelang nikah. Itu remaja lah. Nah, penting karena kesiapan dari stunting ini dimulai dari hamil. Jadi kenapa remaja itu penting? Karena nanti dia memasuki nikah dan kita akan pilihan. Jadi kita berikan dulu edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Yang saya hormati yaitu Kepala Desa Ibu Bapak beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua Pendamping Desa ada Bu Endang Setiawati. Kemudian yang saya hormati Ibu Didi, KPM, Pak Kadus, ada Pak RT, kemudian Ibu Kader, Posyandu, serta ada Bumil, ada juga yang punya kebutuhan. Langsung saja Ibu Bapak yang saya muliakan, atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, Transmigrasi dan Tertinggal, kami mengucapkan terima kasih kepada BPS, Bersama Semua, dan penting hari ini oleh BPD kita atas konsennya terhadap pencegahan stunting di desa kita ini, sehingga pada hari kita dilaksanakan pemberian makanan tambahan untuk bumil serta yang memiliki balita. Ini sebuah kegiatan yang insya Allah sudah ada regulasi ataupun aturannya. Dan berikutnya yang bisa sampaikan merangkum dari penyampaian sebelumnya, stunting mudahnya pemahamannya adalah ibu tinggi badan dan berat badan yang tidak sesuai dengan anak seusianya. Jalan ini, stunting itu tinggi badan dan berat badan yang tidak sesuai dengan anak seusianya. Misal anak kita mestinya sudah berumur 5 bulan, harusnya berapa timbangannya, beratnya harus berapa tingginya. Ini kok nggak sama dengan pada umumnya. Itulah termasuk gejala setelah stunting. Paham ya? Kalau lahir itu idealnya 50 cm, 50 cm, 48. Setelah standar WHO itu 50 cm, tapi kebanyakan kita paling 48, 47 udah berbeda.
Kemarin cucunya Pak Jokowi saja hanya Mas Bobi Nasution yang jadi wali kota Medan itu cuma 4,8, yaitu cucunya presiden, ya kan? Tidak sampai 50, ya kan? Kemarin pas lahir saya datang, saya lihat, saya duduk debat sendiri, debat TV tadi. Ya, itu lahirnya seperti itu. Jadi kemudian nanti kalau sudah usia satu tahun, itu idealnya tingginya sudah 75 cm. Nah, jadi kalau anak kita sudah masuk setahun kok belum segitu, lah ini tugas kita. Dan perlu digarisbawahi apa yang sampaikan di Eva tadi, di KDS sama di KPR, ini sebenarnya yang dikatakan oleh ibu adalah stunting itu bukan penyakit, bukan. Ini paling penting. Jadi stunting itu bukan penyakit menular, bukan kutukan, bukan karma, bukan. Jadi dengan gak usah malu, dan gak usah merasa dimalukan, ya. Justru malah kalau tidak mengikuti program pemerintah malah nanti jadi malu-maluin, ya, kan gitu. Makanya jadi stunting itu bukan penyakit, ya. Yang perlu dipahami betul oleh ibu, sampaikan kepada teman-teman yang lain bahwasanya stunting itu bukan penyakit. Nah, stunting ini yang menentukan ada lembaga tersendiri, ada dinas tersendiri, ya. Jadi kayak BKPN tadi itu belum dikategorikan penetapan stunting, baru deteksi dini gejala-gejala mendekati stunting yang dihasilkan dari pengukuran tikar pertumbuhan. Paham ya? Itu. Jadi yang dinilai itu ada dua ya, timbangan berat badan sama tinggi badan. Ini kalau berat badan ini bisa fluktuatif atau bisa naik turun tergantung cuaca. Kadang lagi cuaca ekstrim, sekarang cuacanya juga agak jelas ya. Kadang lebih panas, kadang lebih udan, kadang panas juga balik, kadang lebih bareng-bareng, udan lebih panas juga kan gitu. Sehingga mungkin bisa saja efek kepada anak-anak kita sehingga menimbulkan sebuah reaksi, misalnya entah demam dia, sehingga selera makannya berkurang. Kalau untuk timbangan tidak usah dikhawatirkan sekali. Yang kedua tentang untuk tinggi badan. Tinggi badan ini kita sudah memprogramkan mendorong kepada desa-desa boleh menggunakan dana desa dengan menggunakan alat ukur yang standar nasional, yaitu antropometric kit yang di dalamnya sudah lengkap, juga ada alat ukurnya, ada timbangnya dan lain sebagainya. Itu cukup jelas. Mudah-mudahan di sekitar katanya info yang saya terima sudah punya satu dari Puskesmas, dua kalau salah. Dan nanti di sini ada beberapa posyandu, ya dua lagi, silakan nanti di 2023 nanti BPJS-nya dimasukkan dan dianggarkan. Ya, itu boleh dari dana desa. Artinya apa ibu yang saya hormati? Hadirnya desa hari ini dalam bertiga tahun seperti ini memang sudah seyogyanya, sudah sebaiknya, dan sudah menjadi kewajiban desa. Maka dari itu tentu kami atas nama Kementerian Desa bermohon pada ibu untuk program desa ini, dukung kegiatan desa ini dengan cara apa? Yang pertama, diundang dua tokoh, ya betul. Diundang datang. Itu tokohnya bisik untuk KSDI. Orang begini diundang. Saya dapat undangan, tapi mau ngebut, tidak mau ngebut. Jadi sekitar 40 menit lah saya dari Bono Tapung tak kabut untuk ini. Lebih kok ketinggalan, ledek ke rumah wong. Nah, itu contoh. Yang kedua, hadir keposyandu sangat penting saya bilang. Kenapa sangat penting? Biar orang tua, kita sebut orang tua, tahu perkembangan anak atau tahu perkembangan calon anak yang dikandung, sehingga kalau ada sesuatu hal yang akan membahayakan, kita sudah tahu duluan dari siapa? Dari orang-orang petugas kesehatan, dari kader-kader posyandu, sehingga kita bisa mengantisipasinya. Karena lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Jadi memang saling larang, tapi apa enaknya saling larang itu orang
rumah sakit ya tetap orang enak. Makanya itu pentingnya ke posyandu. Apalagi yang hamilnya hamil resti, apalagi yang nilainya masih kurang dari 23,5, itu harus rajin ke posyandu, tanya sama kalian bagaimana saya meningkatkan itu. Ya, ini penting sekali. Kenapa? Karena demi kesehatan keselamatan buah hati kita hamil lainnya ya. Itu penting. Jadi spontan kayak omongan cabai rawit. Jadi gelap terus langsung. Podcast bukan gitu ya. Contoh nih. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Kundabe, Bu Wati tadi, bahwasanya penanganan stunting ini bukan dari bumil sama anak balita saja. Sesuai dengan Perpres Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, kita tidak fokus hanya kepada 1000 APK saja, tapi ada 5 tambahannya. Yang pertama remaja atau remaja putri, yang kedua sati calon pengantin, yang ketiga ibu hamil, yang keempat ibu menyusui, yang kelima anak 0 sampai 59 bulan. Jadi bukan hanya 1000 APK saja, ini kader posyandu, kader harus paham ini. Ya, pentingnya suatu contoh kayak bumil, misalnya dari bumil kita agak panjang-panjang. Saya nyampaikan tidak lama-lama, keburu saya udah lagi. Jadi sebentar saja intinya sampai selesai. Nah, jadi bumil, contohnya bumil ini penting sekali. Bumil ini sebenarnya andai kata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu biasanya akan berangkat dari penanganan pada waktu remajanya, pada saatnya itu tidak sempurna. Maka remaja kita hari ini harus mulai dipantau untuk apa? Di dalam mengkonsumsi PPG, bukan tanda tangan di atas, bukan tanda tangan, ya, tapi tablet tambah darah atau pil FE, benar ya? Pastikan ibu yang punya anak remaja itu harus mengkonsumsi seminggu 1 butir, 1 bulan 4 butir, 1 tahun sekitar 52 butir kalau tidak salah. Pastikan anak garis ini yang isi apa sih minum itu untuk apa? Mempersiapkan nanti menjadi catin. Kalau jadi catin dari calon pengantin, itu jadi pengantin pasti jadi tujuh. Itu pasti menang alias hamil. Supaya nanti hamilnya terjaga dengan baik sehingga nanti melahirkan tidak menjadi penyumbang anak-anak yang stunting usianya dari jadi sudah tahu lagi hamil misalnya kok itu di bawah jam 12 juga penting ya, ini juga efek main HP juga jadi ya, karena kan ngasihkan HP itu tujuan ya kan, boleh kepolisian boleh bahkan harus demi kesehatan, tapi kok di bawah jam 12 ke bawah guys ya, diganti ya, jangan di bawah jam 12 usahakan di atas habis subuh lah, itu masalah orang pakai apa nah, ini penting sekali hubungan yang masih muda-muda ada sebagian muda mau diperhatikan betul ini. Kemudian pola makan juga diatur, pola hidup harus diatur, ini penting sehingga kita juga mendorong kepada posyandu itu kan biasanya sudah ada kelas bumilnya gitu ya, itu sudah diajari macam-macam itu khusus ada senam bumil bagai ya, sudah ada banyak, ada makasnya belum. Nah, bisa diberikan murah, itu sebenarnya enggak mahal. Ada jangan kasur gitu ya. Ada desa lain yang beli kasur, ada itu. Nah, kita punya turunnya dalam malah murah ya. Itu situ matras, senang. Nanti diberikan sudah ada sebetulnya kontaktifnya. Nanti diberikan juga. Jadi kalau senang lama, musiknya nggak enak kan? Nanti diberikan. Bisa nanti beli bola yang untuk senang bola ada bola juga. Bola ini, bola itu lucu kan? Saya tahunya dari mana? Dari negara atau posyandu yang dimiliki negara.
itu setiap bulan kirim ke grup KPM Kota Foto. Kalau nggak umur 1 tahun masih ada sekolah lagi, kita bisa push, kita bisa intervensi supaya besok belum. Nah, oh sekarang umurnya sudah 1 tahun, kalau masih tingginya sekian senti cuma masih bisa diintervensi, ya, masih bisa, karena masih ada 1 tahun lagi. Nah, stunting terjadi dulu itu hanya di 1000 APK dari mulai matang sampai lahir, dari lahir sampai umur 2 tahun. Stunting terjadi hanya di 1000 APK. Setelah 2 tahun ke atas bukan stunting lagi. Jelas ya? Maka stunting ada 2 pemahaman. Stunting gampangnya begini Bu, yang saya katakan tadi, tinggi badan, berat badan yang tidak sesuai dengan anak seusianya. Dan gampangnya pemahaman sampai sedoyo, stunting adalah gagal tumbuh, gagal kembang. Tumbuh bagi fisiknya atau badannya, kembang bagi otaknya. Lalu, maka setelah umur 2 tahun ke atas, itu sudah tidak fisiknya lagi yang konsentrasi, tetap diperhatikan tapi dikonsentrasi kepada otaknya, karena masa 80% masa kemasan otak anak kita itu ada pada 0 sampai 5 tahun atau 0 sampai 6 tahun. Maka kader posyandu tetap harus rajin ke PAUD, bukan di posyandu saja, karena PAUD masih bagian daripada cegah stunting. Pertanyaannya, berapa kali kader posyandu kunjungan ke PAUD? Penting. Di PAUD itulah akan terjadi pengembangan, penyempurnaan motorik asalnya, motorik halusnya tentang otaknya. Jelas? Ini penting dipahami, ya. Jadi kalau dari mulai ibu hamil sampai 0 sampai 2 tahun itu fokus kepada fisiknya. Bagaimana fisiknya bisa tinggi sesuai standar, timbangan standar, itulah tugas orang tuanya. Jelas ya? Dan ingat, efek ASI, efek makan yang sehat, ya, efek gizi yang cukup hari ini itu tidak seperti orang makan cabai saya katakan tadi, ya. Nanti efeknya di SD. Kalau sama SD ditangani, nanti efeknya di SMP. Makanya kadang-kadang begini Bu, di SD-nya biasanya biasa saja, pintar orang, bodoh orang. Tapi itu masuk SMP kadang 2 sito. Berarti fungsi yang dikasihkan vitamin K, gizi K yang baik, pengawasan yang baik di SD, itu efeknya nanti di SMP. Kan gitu. Kandungan nanti efeknya waktu balita, kandungan nanti waktu balita, dan seterusnya. Ini harus dipahami. Ulama banyak sekarang hari ini orang tua yang stres, kenapa? Karena tidak paham kapan kita sharing. Tapi ini dulu apa yang dibuat oleh desa adalah didukung dulu, dibantu, wis ojo google nemburi. Kalau ada yang tidak paham, tanyakan, ya. Ojo semester ojo nemburi. Mengajari anak itu gosip, riba, ya. Orang selesai kok, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, bisa kita selesaikan dengan baik-baik. Selamat menerima bantuan, gunakan sebaik-baiknya, karena hari ini seenak-enaknya kita, saudara kita di luar sana masih banyak yang susah. Contoh Cianjur kemarin juga kena bencana, nggak dengan syukuri, matur suwun kepada Bupati dan jajarannya, makasih sama desa, sama DPD dan seterusnya sudah peduli sama kita, melaporkannya sebagai begitu. Nah, kemudian ibu saya kata lagi, beli paket bisa boleh, tapi utamakan gizi untuk kalau anak sampai. Terutama kamu itu anak sampean. Paket pusat berapa sudah popo ya. Ini dengan paket pusatnya lancar, tapi anak kali, anak ini, anak cileran berbeda. Paketnya itu paketnya lancar, anaknya nggak masuk tahu. Jadi alasannya bajunya mahal. Kalau paket 1 bulan itu habis, coba. Sering heli. Ya kondangan dulu pesta batik buat ganti power matusun Bu Kades dan jajarannya sudah peduli tentang tugas stunting,
mudah-mudahan menjadikan sebuah keberkahan desa kita ini. Bapak Ibu juga doakan Bukades dan jajaran biar sehat terus ya. Karena nanti besok juga ngurus bebek semuanya Bapak sampaikan satu selera pendapatnya berbeda itu yang harus dikaji. Bapak Soal, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nama saya Tanto, saya tinggal di desa Purwokapu, Cewek, ya, saya desa 3B dari Purwokapu, aktif saya di Tenagali di 3B, mereka juga daripada Wendang sama Mas Kopi. Lagi suka kopi itu lagi mencari ya, itu mata yang profesional seperti itu bisa boleh bayaran. Nah, dan juga sakit di NU, aktif di musibah NU, saya juga sering mengisi pengajian, untuk kita bisa bareng-bareng bersama membangun desa Pujakusuma untuk menyongsong generasi emas di tahun 2045. Ada targetnya Pak Jokowi tahun 2045 anak-anak Indonesia sudah menjadi generasi yang emas, yaitu anak-anaknya sudah soleh-solehah. Karena untuk jadi anak soleh-soleh itu angel bu, hanya satu orang yang punya anak soleh itu tetangga saya, karena namanya soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.